Selamat datang di Bola Jimbul. Analisa gol menang comeback Man United. Analisa gol kemenangan Liverpool atas Madrid. Analisa pesta gol Arsenal ke gawang Sporting. MU incar Nuno Mendes. Barca siap tampung Mo Salah. Manchester United sukses meraih 3 poin di Europa League usai mengalahkan wakil Norwegia, Bodo Glimt, dengan skor 3-2 pada Jumat dini hari waktu Indonesia. Belum semenit laga berjalan, pressing agresif lini depan MU berbuah blunder yang dilakukan oleh kiper tim tamu dan sukses dimanfaatkan oleh Garnacho. 1-0 United memimpin. Sayangnya, di menit 19 tim tamu mampu menyamakan kedudukan lewat Hakon Fjen. Trupas Bodo Glimt membuat lini pertahanan MU mundur ke belakang. Namun, terlihat bahwa Bruno tak menyadari bahwa Fjen tak terkawal di ruang antar lini United yang menganga. Sehingga pemain berusia 24 tahun itu dengan bebas melepaskan placing ke sudut kanan gawang Onana. 4 menit berselang, Glimt memainkan build-up dengan melebarkan formasi dengan kerenggangan maksimal. Hal tersebut bertujuan untuk membuat lini pertahanan MU juga renggang dan menciptakan banyak ruang. Dan benar, lini tengah Glimt langsung mengirim umpan long ball direct ke depan mengincar ruang di belakang Tyrell Malacia. Bek kiri MU itu kalah speed dan membuat Philip Zinckernagel membalikan keadaan menjadi 1-2. Tertinggal 1 gol, tim asuhan Ruben Amorim baru bisa membalas di akhir babak pertama. Pressing agresif United di sisi kanan melalui Manuel Ugarte berhasil menciptakan clearance bola yang tidak sempurna dari pemain Glimt. Bola pun jatuh di kaki Mazraoui yang secara spekulatif langsung mengirim crossing kepada Højlund. Beruntung, striker asal Denmark itu mampu mengontrol bola dan melepaskan placing ke sudut kiri gawang tim tamu. Memasuki babak kedua, publik Old Trafford akhirnya bergemuruh saat Højlund menciptakan brace-nya di menit 50. Glimt memainkan garis pertahanan low block dan rapat, sehingga United mencoba masuk ke kotak penalti dengan menggeser bola dari kiri ke kanan. Di saat bersamaan, Mazraoui naik melakukan support untuk mengatasi kalah jumlah di sisi kanan MU. Terjadi miss antara dua pemain Glimt yang sama-sama tertarik untuk melakukan press kepada Mount saat bola dikirimkan oleh Mazraoui. Situasi ini membuat Ugarte berhasil masuk ke ruang kosong ditambah dengan kecerdikan Mason Mount dalam memberikan umpan cantik. Højlund di kotak penalti melakukan positioning yang tepat saat bola tertuju pada Ugarte. Gol pun tercipta untuk United dan skor 3-2 bertahan hingga akhir pertandingan. Duel Super Big Match menyajikan Liverpool, yang sukses mengalahkan raksasa Eropa Real Madrid, dengan skor 2-0 pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Usai mengalami kebuntuan di sepanjang babak pertama, Alexis Mac Allister berhasil membuka keunggulan terlebih dahulu di menit 52. Mac Allister berada di half space kiri dan tak terkawal. Gelandang asal Argentina itu lantas melakukan umpan 1-2 dengan Conor Bradley sebelum menceploskan bola ke pojok kanan gawang Courtois. Tertinggal 1 gol, Los Blancos berhasil mendapat peluang menyamakan kedudukan di menit 61. Dani Ceballos melakukan swift play kepada Lucas Vazquez yang tak terkawal di sisi kanan. Vazquez kemudian dilanggar oleh Andy Robertson. Sayangnya, eksekusi penalti Kylian Mbappe berhasil ditepis oleh Kleher. 9 menit berselang, The Reds memulai serangan balik melalui Luis Diaz dan Mo Salah. Salah kemudian dilanggar oleh Ferland Mendy di kotak penalti. Setali 3 uang, tembakan Mohamed Salah menyamping dan gagal berbuah gol. Memasuki menit 76, publik Anfield akhirnya bersorak menyambut gol sundulan dari Cody Gakpo yang meneruskan umpan silang Andy Robertson. Skor 2-0 untuk Liverpool bertahan hingga akhir pertandingan, yang membuat The Reds masih kokoh di puncak klasemen dengan 15 poin. Sedangkan Madrid masih berada di posisi ke-24 dengan 6 poin. Raksasa Liga Inggris, Arsenal,
berhasil meraih 3 poin usai mempermalukan tuan rumah Sporting Clube de Portugal dengan kemenangan 1-5 pada Rabu dini hari waktu Indonesia. Di babak pertama, Arsenal mendominasi permainan dengan beberapa kali berhasil menggagalkan build-up tuan rumah. Alhasil, gol pertama di laga kali ini dibuka oleh pasukan Meriam London di menit 7. Overload Arsenal di sisi kanan yang bertujuan untuk menciptakan situasi menang jumlah 5 versus 4. Sehingga, akan ada satu pemain yang bebas dari pengawalan untuk dijadikan opsi umpan. Di situasi ini, Jurrien Timber menjadi pemain yang tak terkawal dan kemudian melepaskan final pass kepada Gabriel Martinelli di kotak penalti. Gol kedua The Gunners lahir dari Kai Havertz di menit 22. Lagi, Arsenal menempatkan 5 pemain yang berada di sisi kanan. Namun, Sporting mampu mengantisipasinya sehingga mereka tidak kalah jumlah. Dalam situasi ini, kredit patut diberikan kepada Thomas Partey dan Bukayo Saka. Dengan cerdik, Saka melakukan pergerakan untuk mengeksploitasi ruang di belakang bek kiri Sporting. Partey yang sepaham lalu mengirimkan umpan trupas kepada Saka. Dengan kecepatannya, Saka mampu menguasai bola sebelum melepaskan assist kepada Havertz. Di akhir babak pertama, skema sepak pojok mematikan Arsenal kembali menghasilkan gol. Taktiknya adalah dengan menahan pemain lawan untuk memberikan ruang udara kepada target. Kali ini, tugas menahan lawan diberikan kepada William Saliba yang menjaga kiper Sporting. Thomas Partey menghadang Jeremiah, Martinelli menghadang Diomande, dan Calafiori menghadang Morita. Sepak pojok pun dilepaskan Declan Rice ke tiang jauh, di mana Kai Havertz dan Gabriel Magalhaes adalah targetnya. Skor 0-3 keunggulan Arsenal menutup babak pertama. Tertinggal 3 gol, Sporting mendapatkan asa saat babak kedua baru berjalan 2 menit melalui sontekan Gonçalo Ignacio. Sayangnya, itu adalah gol hiburan bagi tuan rumah, karena 2 gol sisanya kembali dicetak oleh tim tamu. Seperti di 2 gol awal The Gunners, sisi kiri pertahan Sporting menjadi lini yang paling sering digempur oleh Bukayo Saka dan kawan-kawan. Kali ini, kombinasi umpan Odegaard, Timber, dan Kai Havertz berhasil meloloskan Odegaard dan membuatnya dilanggar di kotak penalti. Bukayo Saka pun tak menyia-nyiakan tendangan penaltinya. 1-4 Arsenal unggul. Sebagai penutup, Leandro Trossard berhasil mencetak gol kelima bagi timnya di menit 82. Half space kiri pertahan Sporting kembali dieksploitasi oleh anak asuh Arteta. Mikel Merino yang bergeser ke half space kanan berhasil lepas dan tak terkawal. Ia kemudian melakukan cut inside sebelum melepaskan sepakan keras. Tendangan Merino sempat ditepis oleh kiper Sporting, namun bola muntah sukses disundul oleh Trossard. Arsenal pun menang 1-5 dan sementara duduk di posisi ke-7 dengan 10 poin. Hasil mengecewakan kembali diraih oleh raksasa Inggris Manchester City, yang kali ini ditahan imbang 3-3 di Liga Champions oleh Feyenoord, kendati mereka mampu unggul 3 gol terlebih dahulu. City menutup 45 menit pertama dengan gol penalti dari Erling Haaland di menit 44. Babak kedua berjalan 5 menit, pasukan Pep Guardiola itu mampu menggandakan kedudukan lewat sepakan keras Gundogan, yang menerima bola muntah hasil sepak pojok. Tak lama berselang, Bernardo Silva yang berada di wing kanan melakukan drop ke belakang dan memancing bek kiri Feyenoord naik. Ruang kosong tercipta akibat situasi ini, dan berhasil dieksploitasi oleh Matheus Nunes yang menerima bola trupas dari Gundogan. Ia pun lepas dan berhasil mengirimkan umpan silang kepada Haaland. 3-0 City unggul. Sayangnya, petaka bagi The Citizen dimulai sejak menit 74. Feyenoord mengirim umpan panjang untuk mengincar ruang di belakang garis pertahanan City yang tinggi. Bola berhasil dihalau Akanji, namun miskomunikasi terjadi antara Gvardiol dan Ederson.
Bola pun jatuh di kaki Hadj Musa dan dengan mudah ia melewati hadangan Ederson. 3-1 skor sementara. 8 menit berselang, Igor Paixão mengirim umpan crossing ke tiang jauh. Matheus Nunes yang berada di pos itu tak menyadari ada Lotomba di belakangnya. Santiago Giménez pun berhasil menerima bola dari Lotomba yang sempat terpantul oleh tiang gawang. Di akhir laga, pendukung Man City harus kembali batal melihat timnya meraih kemenangan, usai David Hanko menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Garis pertahanan tinggi City kembali dimanfaatkan oleh Feyenoord dengan mengirim lob ball vertikal. Bola 50-50 berhasil dimenangkan oleh Paixão atas Ederson. Lini belakang City terlambat turun yang membuat David Hanko berdiri bebas untuk menerima umpan dari Paixão. Wasit pun menyudahi laga dengan skor 3-3, yang membuat City sementara waktu masih tertahan di posisi ke-17 dengan koleksi 8 poin. Beralih ke kabar transfer pemain, Manchester United dikabarkan tertarik pada bek kiri Paris Saint-Germain, Nuno Mendes, yang dipandang sebagai pemain yang cocok untuk mengisi pos wing bek kiri dalam skema 3-4-3 milik Ruben Amorim. Amorim mengawali masa kerjanya dengan hasil imbang 1-1 saat bertandang ke Ipswich Town. Diogo Dalot yang berkaki kanan bermain sebagai bek sayap kiri dalam formasi baru United. Sementara bek kiri utama Luke Shaw dan Tyrell Malacia masih belum 100% fit. Penampilan Shaw di babak kedua melawan Ipswich adalah penampilan pertamanya untuk United sejak Februari. Sementara Malacia belum pernah bermain sama sekali untuk tim senior selama 18 bulan. Saat Amorim berusaha meningkatkan performa kedua bek kiri itu, United bisa saja masuk ke bursa transfer Januari, dengan Mendes dari PSG muncul sebagai kandidat utama menurut Daily Mail. Amorim mengklaim bahwa ia akan mencari bek kiri baru seperti apa yang telah diungkapkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Pencarian United untuk bek kidal yang bugar tidak dimulai dan berakhir dengan Mendes. Laporan dari bulan lalu mengklaim bahwa United juga tertarik pada Alphonso Davies dari Bayern Munich. Bek kiri yang sangat dicari itu akan habis kontraknya pada Juni 2025 dan menjadi target utama Real Madrid musim panas depan. Perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan Mohamed Salah semakin memanas. Dengan Barcelona dan klub Liga Pro Saudi Al Hilal tertarik untuk merekrut bintang Liverpool tersebut musim panas mendatang. Barcelona disebut-sebut tengah mempertimbangkan untuk merekrut pemain berusia 32 tahun tersebut. Sementara Al Hilal ingin merekrutnya sebelum Piala Dunia antar klub tahun 2025 mendatang. Barcelona telah memasuki perlombaan untuk mengontrak Mohamed Salah secara gratis musim panas ini, menurut laporan Mail. Kontrak Salah dengan The Reds berakhir pada akhir musim nanti, dan Arne Slot baru-baru ini mengatakan kepada TNT Sports Brazil bahwa itu adalah masalah yang harus diselesaikan pemain Mesir itu dan klub. Salah mencetak gol kemenangan dalam kemenangan atas Brighton pada hari Sabtu dan mempostingnya di X pada sore berikutnya dengan catatan yang berbunyi, "Apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah melupakan bagaimana rasanya mencetak gol di Anfield." Beberapa penggemar menganggap itu sebagai petunjuk bahwa ia bisa saja hengkang pada musim panas ini, karena kontrak pemain berusia 32 tahun itu akan habis pada akhir musim nanti. Ini adalah kedua kalinya dia membahas masa depannya secara terbuka setelah sebelumnya mengatakan ini adalah musim terakhirnya di klub. Dengan mempertimbangkan hal itu, laporan di Spanyol sekarang mengklaim bahwa Barcelona dapat masuk ke dalam persaingan untuk merekrut pemain Mesir itu setelah sebelumnya mencoba merekrutnya pada tahun 2022. Menurut Sport, pemain sayap Mesir itu terbuka untuk pindah dan konon tertarik dengan proyek di Barcelona. Sumber berita tersebut mengklaim bahwa prioritas utama Barcelona adalah pemain sayap Athletic Bilbao Nico Williams, namun Salah telah ditambahkan ke dalam daftar tersebut jika mereka gagal merekrut pemain Nico Williams dari Athletic Club Bilbao. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya.
Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar analisa gol, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam!